Shalom saudara-saudara, Bible Insight. Kali ini kita akan membahas menaburlah Ishak. Kejadian 26 ayat pertama berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ayat 6, mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak taat kepada Tuhan untuk tinggal di Gerar. Dan ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, kita melihat bahwa sebuah fakta, timbullah kelaparan. Ishak mengalami masa di mana terjadi kelaparan. Dan tentu kelaparan ini bukan hal yang pertama, bahkan sudah pernah terjadi. Dan sekalipun negeri itu juga mengalami kelaparan, tapi Tuhan perintahkan Ishak untuk berdiam sebagai orang asing. Dan atas perintah ini, Tuhan memberikan janji kepadanya bahwa Tuhan yang sudah berjanji kepada Abraham akan memberkati, maka semua janji itu akan ditepati. Dan Ishak mendengarkan perintah Tuhan itu, ia taat kepada Tuhan dan ia berdiam di Gerar. Dan kita akan fokus kepada ayat 12, di mana ayat 12 ini bicara mengenai Ishak menabur. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, menabur di sini sesungguhnya berbicara mengenai bekerja. Maka bekerjalah Ishak. Dan apa pekerjaan Ishak? Ia bertani, ia menabur benih, dan ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Apa yang dikerjakannya berhasil. Ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Mengapa? Karena ia diberkati oleh Tuhan. Jadi, Ishak menabur sesungguhnya bicara mengenai Ishak bekerja. Karena Ishak adalah seorang petani, maka Ishak menabur, ia bekerja. Kalau Ishak seorang nelayan, maka pasti ayat ini akan berkata, maka menebarkan jalalah Ishak. Kalau Ishak adalah seorang yang memproduksi sesuatu, maka ayat ini pasti akan berkata, maka membuat sesuatulah Ishak, dan apa yang dibuat berhasil.
karena Tuhan memberkati dia. Tapi ada salah fokus dalam ayat ini. Karena kata yang dipakai adalah menabur, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan salah fokusnya adalah menabur di sini dikatakan sebagai seperti menabur kepada gereja, menabur kepada hamba Tuhan, atau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ayat ini digunakan karena menggunakan kata menabur, maka dikaitkan dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan, menabur bagi rumah Tuhan, menabur bagi hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Tentu tidak salah untuk kita menabur bagi rumah Tuhan, menabur bagi pekerjaan Tuhan, bahkan ingin menabur bagi hamba Tuhan misalnya. Tetapi tentu bukanlah ayat ini yang tepat untuk digunakan. Karena ayat ini sesungguhnya bicara mengenai maka bekerjalah Ishak, dan bukan menabur seperti yang salah fokus yang digunakan tadi. Karena ketika kita mengatakan maka menaburlah Ishak, maka mari saudara-saudara menabur jugalah untuk pekerjaan Tuhan. Maka orang yang menggunakan ayat ini, jemaat atau orang yang menerima ayat ini, akan mendapatkan sebuah harapan palsu, di mana ia berpikir bahwa ia berarti akan mendapatkan hasil 100 kali lipat. Dan seperti Ishak yang menjadi kaya dan semakin kaya, maka ketika ia menabur, ia berpikir bahwa ia akan menjadi kaya dan semakin kaya. Padahal ketika orang menjadi kaya dan semakin kaya, bukan karena ia menabur, sekalipun tentu Tuhan dapat memberkati karena orang yang menabur, tetapi bukan menabur untuk akhirnya menjadi supaya mendapatkan kekayaan. Karena apakah bedanya dengan cara-cara duniawi, di mana memberi supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tetapi sekali lagi, fokus dari menabur adalah bekerja, karena memang Ishak adalah seorang yang bertani. Maka bekerjalah Ishak dan menaburlah ia. Jadi ketika kita bicara mengenai keberhasilan atau kesuksesan, tentu tidak bisa lepas dari yang namanya bekerja. Sekalipun Ishak di tengah-tengah masa kelaparan, kondisi yang tidak baik, hasil bumi yang mungkin tidak akan baik, tetapi Ishak tetap bekerja. Ia tetap menabur dan ia memberikan yang terbaik. Dan karena ia taat kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati Ishak, sehingga apa yang dikerjakan oleh Ishak berhasil. Saudara-saudara, kalau kita bisa melihat Ishak menjadi semakin kaya dan terus semakin kaya dan bertambah kaya, karena ia bekerja, karena ia taat, dan karena ia diberkati oleh Tuhan. Sebab itu, kita tidak bisa tidak bekerja. Dan kalau kita bekerja, tentu kita harus memberikan yang terbaik. Pastilah Ishak memberikan benih yang terbaik, menabur benih yang terbaik. Pastilah ia merawat tanamannya, pastilah ia menjaga tanamannya, pastilah ia rajin menyirami tanamannya, sehingga bertumbuh dan dapat dipanen 100 kali lipat. Saudara-saudara, demikian untuk Bible Insight kali ini. Sekiranya saudara-saudara ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Atau mungkin butuh dukungan pelayanan, silakan juga di kolom komentar atau menghubungi secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati.